Pernah nggak kamu mikir, kok gold sering kuat di bulan-bulan tertentu? Sebagian trader bilang itu adalah kebetulan. Padahal ada pola musiman di market emas. Hari ini kita akan bahas mengenai seasonality gold, teman-teman. Ya, dan selamat datang untuk teman-teman di Bisa Trading, tempat di mana kalian mendapatkan informasi dan juga edukasi tidak hanya dari technical analysis, tetapi kita bahas juga dari perspektif fundamental analysis. Dan untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya, ya, kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, ya, komen dan subscribe, share ke teman-teman yang lain yang masih mencari edukasi-edukasi seputar trading. Yang pastinya, ya, yang saya berikan di sini adalah hal yang sering saya lakukan di market juga, teman-teman. Dan semua yang saya berikan di sini ini bisa teman-teman gunakan untuk tradingan teman-teman sehari-hari. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan di video ini, ya, saya ingin menyampaikan bisa Trading memiliki Telegram channel, ya kita memiliki komunitas di Telegram. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker trading, ya saya juga memiliki rekomendasi broker yang pastinya spreadnya rendah, ya low commission dan juga WD-nya lancar. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar, langsung aja linknya juga ada di deskripsi, teman-teman. Ya, dan di video kali ini ya kita akan membahas kenapa emas sering bergerak aneh di bulan-bulan tertentu. Banyak banget ya trader yang tidak mengerti, apalagi trader retail yang baru belajar, teman-teman, melihat pergerakan di satu siklus, ya, satu kuartal itu pergerakannya itu condongnya bullish atau condongnya bearish, teman-teman. Ini biasa disebut sebagai seasonality, ya, atau pola pergerakan emas di bulan-bulan tertentu. Jadi kita masuk, teman-teman, ke pembahasannya, ya, yaitu apa itu seasonality, teman-teman. Jadi simpelnya seperti ini, teman-teman. Seasonality itu adalah pola pergerakan harga yang berulang-ulang di waktu tertentu, ya. Tetapi saya mau ingatkan ke teman-teman, seasonality ini adalah pola yang bisa kita jadikan sebagai acuan, bukan hal yang pasti, teman-teman. Kayak contohnya ya kita tahu bahwa di awal-awal tahun ya emas itu rata-rata rally, ya. Dan teman-teman ya di awal tahun bisa ya menyimpulkan kemungkinan besar nanti sampai kuartal pertama selesai saya bakal lebih banyak buy daripada sell. Sell tetap ada, tetapi ya lebih difokuskan ke buy. Karena apa? Karena ya di kuartal pertama rata-rata harga emas naik seperti itu, teman-teman. Ya, hal ini sering terjadi karena kebiasaan dari manusia atau human nature, teman-teman. Ya, setelah itu ya siklus ekonomi juga berulang-ulang di kuartal yang sama dan yang terakhir mengenai demand atau kebutuhan emas fisik di market dunia, teman-teman. Dan kita masuklah ya ke pertanyaan yang paling sering trader retail tanyakan. Kenapa gold punya pola musiman? Ya, yang pertama itu adalah permintaan akan perhiasan, teman-teman. Ya, negara-negara di Asia ya, terkhususnya India dan China, teman-teman. Mereka biasanya membeli emas itu dalam jumlah yang besar. Ada hal-hal di balik itu, teman-teman, seperti festival-festival keagamaan. Ya, kalau kita tahu di Tiongkok itu ada namanya Imlek, teman-teman, ya. Jadi setiap Imlek itu harga emas itu selalu naik, teman-teman. Selain itu, ya kita tahu juga di India, teman-teman, ada namanya Diwali, ya, musim pernikahan di negara India, yang dimana setiap Diwali terjadi, ya maka harga emas itu cenderung naik karena permintaannya naik, teman-teman. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah siklus keuangan global. Ya, seperti awal tahun itu ya rebalancing dan di akhir tahun itu profit taking. Jadi kalau teman-teman lihat di akhir tahun harga emas ini turun itu karena profit taking, teman-teman. Ya, profit taking untuk apa? Profit taking untuk rebalancing di awal tahunnya. Jadi mereka taking profit dulu ya di akhir tahun, menunggu ya buku besar tahunan mereka dibuka, ya. Jadi rata-rata investor dan juga bank-bank besar itu melakukan hal seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di akhir tahun mereka taking profit, nanti saat memasuki tahun baru ya dan juga buku besar baru mereka, teman-teman, maka mereka akan kembali rebalancing, mereka akumulasi lagi. Makanya kalau teman-teman lihat di akhir tahun harga emas itu cenderung turun, teman-teman, atau sideways, ya. Nanti saat di awal-awal tahun seperti di bulan Februari atau di bulan Maret harga emas itu sudah mulai beranjak naik lagi, ya, sampai kuartal 2 atau kuartal 3, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah psikologi investor. Ya, seperti kuartal 1 itu adalah psikologi investor yang optimis dan yang kuartal 4 itu biasanya defensif. Dan ini juga leading, teman-teman, ya, ke aset beresiko. Jadi kalau teman-teman lihat di kuartal keempat rata-rata aset-aset beresiko itu akan mengalami penurunan, ya, seperti S&P 500, ya, US 100, teman-teman, ya, Nasdaq dan juga cryptocurrency. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di kuartal 4 itu rata-rata ya risking aset juga mengalami penurunan. Karena apa? Karena yaitu profit taking, teman-teman, untuk rebalancing di awal tahun seperti itu.
Ya, jadi terjawab ya teman-teman kenapa gold punya pola musiman. Jadi ada beberapa faktor teman-teman ya. Selain dari siklus keuangan global, ya kebijakan moneter, psikologi investor, ada juga ya permintaan perhiasan terkait dengan ya suatu event atau kejadian di negara-negara khususnya di Asia teman-teman ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai bulan yang sering kuat dan sering lemah. Jadi saya simpulkan di sini teman-teman, teman-teman bisa cek nanti di chartnya ya. XAU USD cenderung kuat itu di Januari sampai Februari. Ini adalah awal tahun teman-teman ya, dan rata-rata XAU USD akan mengalami penguatan di di bulan ini teman-teman ya. Dan juga Agustus September ya juga sering terjadi akumulasi oleh bank-bank besar teman-teman dan juga para pelaku pasar. Jadi dua eh, bulan ini teman-teman bisa jadikan sebagai area bottoming sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nanti di bawah harga sudah seperti ini, nah teman-teman tinggal cari double bottom confirmation seperti itu ya untuk rally di bulan-bulan selanjutnya. Jadi Agustus, September, Oktober dan juga November itu rata-rata bakalan rally. Tetapi ya bottoming rally-nya itu biasanya ada di Agustus dan di September. Begitu juga di Januari dan Februari, teman-teman. Yang kedua itu ya untuk melemahnya itu ada di Maret dan Mei, dan ini biasanya eh, karena kebijakan moneter dari The Fed, teman-teman. Ya Juni Juli juga biasanya karena kebijakan dari The Fed, entah itu dia tahan suku bunga atau dia naikin suku bunga, sering terjadi ya di Maret dan Mei serta Juni serta Juli. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di bulan-bulan ini ya Bank Sentral itu akan melakukan gebrakan teman-teman di kebijakan moneter mereka. Jadi kalau teman-teman tidak percaya, jadi kita langsung lihat aja ke chart. Jadi kita lihat ke chart langsung teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ini adalah chart di XAU USD pada time frame daily ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah bulan Mei teman-teman ya. Dari bulan Mei sampai bulan September harga emas itu mengalami penurunan teman-teman ya. Ini adalah penurunannya. Ini terjadi karena The Fed tahan suku bunga dan ya Bank sentral itu lebih optimis di bulan-bulan Mei dan juga bulan-bulan Juli teman-teman. Ya Mei, Juni, Juli ya sampai ke Agustus awal pergerakan emas ini biasanya cenderung bearish ya. Jadi untuk teman-teman yang mau cari potensi bearish momentum di XAU itu ada di bulan-bulan Mei dan juga ya bulan-bulan Juli ya untuk toppingnya ya untuk area tertingginya teman-teman. Makanya saya sebutkan tadi sebelumnya ya dari Januari ya di sini Januari harga rally ke atas teman-teman, memasuki Mei harga turun. Ya ini adalah kecenderungan pasar yang selalu berulang teman-teman, tetapi saya ingatkan ini bukan hal yang pasti dan ini adalah pola yang terus berulang-ulang ya. Yang namanya analisa dan juga pola teman-teman itu ada probabilitasnya. Bisa jadi nanti ya di Mei-nya ini masih bullish, tetapi di Juni Julinya dia baru bearish. Itu bisa saja teman-teman ya. Pentingnya teman-teman untuk menggabungkan ya data-data fundamental lainnya, tidak hanya trading berdasarkan seasonality saja ya. Seasonality kita bahas supaya teman-teman tahu ya di waktu-waktu kapan teman-teman buy, di waktu kapan teman-teman lebih agresif sell teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, sudah jelas ya bagaimana pola market itu terbentuk ya dan seasonality itu bekerja, teman-teman. Ya, saya ingatkan sekali lagi ini adalah kecenderungan teman-teman atau pola yang kemungkinan akan terus berulang, tetapi dia masih ada probabilitas di dalamnya. Ya, yang artinya bisa saja nanti di Maret Mei-nya itu dia masih naik, Juni Julinya dia baru turun, teman-teman, seperti itu. Bisa juga Januari Februari dia bearish dulu, ya selesaikan dia punya Juni Juli, nanti saat masuk ke Agustus September dia baru bullish lagi. Itu ada hal yang biasa, teman-teman. Jadi selalu ya berpegangan kepada kebijakan moneter terbaru, ya sentimen terbaru dan narasi pasar terbaru, teman-teman. Kita gunakan seasonality ini sebagai acuan untuk kita tahu oh ini kemungkinan besar market seperti ini. Ditambah lagi nanti ya didukung oleh kebijakan moneter dan juga narasi pasar, teman-teman, seperti itu. Ya, cukup jelas teman-teman. Ya, jadi kita masuk ke slide selanjutnya mengenai kesalahan trader pemula. Ya, kesalahan umumnya itu adalah buy cuma karena katanya bulan ini bullish. Ya, sell melawan tren besar dan abaikan data-data dan sentimen, teman-teman. Jadi, ya seasonality itu gunanya untuk apa? Ya, seasonality itu gunanya untuk filter, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman trading, ya contoh kayak misalnya kuartal satu kan memang biasanya naik ya. Jadi teman-teman lihat kuartal satu antara bulan Januari ya, Februari, Maret, April, teman-teman bakalan ya lebih agresifnya itu buy ketimbang sell, teman-teman. Karena apa? Karena ya selain dari seasonality-nya, teman-teman juga lihat data dan sentimen ya. Oh, ternyata data dan sentimen juga mendukung nih ya. Bisa jadi di awal tahun ya inflasi turun dan suku bunga ya diturunkan, maka teman-teman sudah pasti ya positif ini bakalan buy terus sampai nanti akhir dari kuartal satunya, seperti itu. Ya, dan ini adalah kesalahan ya teman-teman. Ya, kalau misal teman-teman memiliki kesalahan ini, ya setidaknya teman-teman sadar dengan cepat dan teman-teman sudah mulai ya respect ke beberapa data fundamental untuk membantu teman-teman trading lebih efektif di pasar, seperti itu.
Ya, dan ini adalah cara pakai seasonality dengan benar, teman-teman. Ya, cara aman buat pemula yang pertama itu adalah gabungkan dengan tren besar. Jadi sebelum teman-teman trading, sebelum teman-teman analisa, lihat dulu tren besarnya mau kemana. Ya, terus yang kedua, teman-teman gunakan seasonality sebagai bias. Ya, bias itu kecenderungan. Apakah teman-teman bakalan buy, ya, agresif di kuartal ini atau teman-teman cenderung sell. Ya, dan ini ya seasonality ini bukan untuk entry, teman-teman. Dia untuk bias. Ya, dan yang ketiga, teman-teman wajib juga perhatikan sentimen global. Contoh lah, kayak misalnya seasonality-nya itu harusnya bullish, bullish ya. Tetapi sentimen globalnya itu buat harga emas turun, maka teman-teman lebih defensif. Seperti itu. Tetapi ya kalau misalnya trennya sedang naik, teman-teman, ya ditambah lagi ada perang, maka teman-teman sudah bisa buy-buy terus. Ya, ditambah lagi ya kalau misalnya tidak ada perang, kita tahu bahwa bank sentral bakal melonggarkan kebijakan ekonomi mereka, potong suku bunga ya, quantitative easing ya, ataupun asset purchasing program mereka lakukan, maka teman-teman sudah bisa ya recontinue buy. Dan yang terakhir, jangan lawan demand fisik ya. Jangan lawan demand fisik di mana nanti ya di awal-awal tahun banyak banget bank sentral itu akumulasi emas, teman-teman. Makanya harga emas itu di awal tahun rata-rata naik karena ya banyak sekali bank sentral membeli emas dalam jumlah banyak. Nah, ini jangan teman-teman lawan ya. Dan ini adalah cara simpelnya, teman-teman ya. Kalau trennya naik, seasonality-nya mendukung, maka probabilitasnya naik lebih besar. Ya, ditambah lagi juga dengan sentimen global sama demand fisiknya. Ya, jadi kita gabungkan beberapa data dan beberapa bias, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas, teman-teman? Ya. Ini adalah cara memakai seasonality, teman-teman. Dan ya, kita sampai ke pembahasan yang terakhir, teman-teman, yaitu kesimpulan ya. Gold punya pola musiman dan ini rata-rata selalu ya 70 sampai 85% itu diulang-ulang terus, teman-teman ya. Dan seasonality ini bisa mempengaruhi market, teman-teman seperti itu. Dan saya ingatkan seasonality ini bukan ramalan, tetapi pola yang terus berulang di waktu yang sama ya, digunakan untuk bias jangka menengah hingga jangka panjang, teman-teman. Ya, biasanya 1 bulan, 2 bulan sampai 1 kuartal, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan seasonality ini dan saya sudah sampaikan kapan saja emas itu bullish, kapan saja emas itu bearish, ya teman-teman sudah bisa analisa jangka panjang seperti itu. Dan teman-teman tidak lagi menebak-nebak harga, tapi teman-teman tahu cerita di balik pergerakan harga emas ini. Seperti itu. Ya, jadi saya harap apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi informasi dan edukasi untuk teman-teman yang baru trading dan mencari informasi mengenai trading XAU USD atau gold berdasarkan fundamental analysis dan juga technical analysis, teman-teman. Seperti itu. Dan saya harap ya, ini bisa menjadi edukasi dan bisa membuat teman-teman trading lebih nyaman di market dan teman-teman tidak menebak-nebak di market ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin ingatkan ke teman-teman yang mau masuk ke komunitas kita, linknya ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker trading, kita juga ada rekomendasi broker. Sampai jumpa di momen berikutnya ya. Semuanya itu ada di deskripsi, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.